Ya, sekali lagi shalom kepada semua saudara yang ikut bergabung saat ini bersama-sama untuk kita belajar. Ya, mari kita serius mendengarkan firman Tuhan. Simpan dalam hati kita, siapkan hati kita dengan sebaik-baiknya. Karena kita tahu si jahat itu seringkali tidak rela kalau kita merindukan firman Tuhan. Nah, ini yang penting, khususnya saudara warga binaan di LP manapun saudara. Ya, karena ruangan yang ada, ruang gerak saudara kan ya cuma seputaran situ saja. Berarti apapun yang kita lakukan, ya, apapun yang kita lakukan, orang itu melihat, orang itu nyoroti. Nah, ketika saudara-saudara kita tahu kita sedang menghadapi sebuah masalah, mereka tahu, pasti mereka itu ngamat-ngamati kita. Pasti mereka itu nyorotin kita. Ih, dia ngapain ya? Setelah ini dia ngapain ya? Nah, pasti begitu. Kenapa? Karena mereka tahu kita sedang menghadapi apa. Nah, itu sebabnya saudara penting sekali untuk kita meresponi apa yang Tuhan ingin kita lakukan ketika kita sedang diperhadapkan pada sebuah masalah. Saya ulangi, apa yang Tuhan inginkan atas hidup kita ketika kita diizinkan menghadapi sebuah masalah. Mari kita lihat kisah yang sudah umum kita dengar, tapi biar jadi pelajaran buat kita. Keluaran pasal 14. Ya, mulai ayat yang pertama. Keluaran 14 mulai ayat yang pertama. Berfirmanlah Yahweh kepada Musa demikian. Katakanlah kepada orang Israel. Saudara perhatikan. Ini Tuhan izinkan. Jangan saudara beranggapan apa saja yang Bapak izinkan dalam hidup kita itu pasti yang enak, itu pasti yang baik. Tidak. Ya, lihat kisah ini. Katakanlah kepada orang Israel supaya mereka balik kembali. Nah, saudara tahu nggak kalau ada kalimat balik kembali, berarti tadinya sudah dari situ, tapi suruh balik kembali. Kan begitu ya? Dan berkemah di depan Pihahirot, antara Migdol dan laut, tepat di depan Baal Zephon. Berkemahlah kamu di tepi laut. Aduh, kalau kita mendengar berkemah di tepi laut, jangan anggap camping di pantai. Awas ya, bukan begitu. Ingat, katakanlah kepada orang Israel supaya mereka balik kembali dan berkemah di tepi laut itu. Tuhan yang menyuruh loh. Keren ya? Keren. Kenapa? Rekreasi? Tidak. Aduh saudara, lihat ayat 3. Maka Firaun akan berkata tentang orang Israel. Tiba-tiba Firaun dapat ide. Ya, ini kan Israel itu sudah keluar dari Mesir. Dan Firaun tidak rela. Cuma karena dalam tanda kutip ada peristiwa yang mengerikan. Anak sulungnya mati. Bahkan semua anak sulung di Mesir mati. Termasuk anak-anak hewan ternak mereka mati. Anak sulung. Mau tidak mau, Firaun harus mengizinkan. Sebab Tuhan yang mereka sembah itu membuat Firaun gemetar. Karena dahsyat kehadiran Tuhan. Tapi tiba-tiba berubah hati Firaun. Maka Firaun akan berkata tentang orang Israel. Mereka telah sesat di negeri ini. Padang gurun telah mengurung mereka. Betul. Saudara, zaman itu sampai hari ini loh. Padang gurun yang
padang gurun Sinai, ini padang gurun Sinai ya. Sampai hari ini, sejak ribuan tahun yang lalu, tidak ada kehidupan yang berarti, tandus sampai hari ini. Maka itu kalau ada orang ke Mesir, lalu tur ke Israel lewat Mesir, pasti melihat padang gurun, melewati padang gurun ini. Ngeri sekali. Nah, jadi Firaun pikirannya wajar. Pasti mereka tersesat. Karena nggak bisa kemana-mana. Nah, begitu Firaun mikir tersesat, Papa kita buat sesuatu yang sulit kita mengerti. Aku akan mengeraskan hati Firaun sehingga ia mengejar mereka. Dan terhadap Firaun dan seluruh pasukannya, aku akan menyatakan kemuliaanku sehingga orang Mesir mengetahui. Nah ini loh saudara. Kalau Tuhan izinkan ada hal apa saja yang tidak enak dalam hidup kita. Saya ulangi, kalau Tuhan izinkan ada hal apa saja yang tidak enak dalam hidup kita. Lihat firman ini. Sehingga orang Mesir, sehingga rekan-rekan kita, khususnya warga binaan, teman-teman yang satu sel, satu kamar, ya, satu lokasi, ya, sehingga orang Mesir, sehingga saudara kita mengetahui bahwa akulah Yahweh. Nah cuma ini, Tuhan ingin menunjukkan siapa dirinya di hidup kita, sehingga orang-orang lain itu melihatnya. Saudara, ini hal yang luar biasa untuk kita kenali, untuk kita ketahui. Papa kita seperti itu. Ketika diberitahukan kepada Raja Mesir bahwa bangsa itu telah lari, ngeri ini. Maka berubahlah hati Firaun dan pegawai-pegawainya terhadap bangsa itu. Dan berkatalah mereka, apakah yang telah kita perbuat ini? Nah, seperti Firaun itu baru sadar dari mimpi. Loh, ngapain ya? Kok aku izinkan mereka untuk pergi? Tiba-tiba berubah pikiran Firaun. Saya ulangi. Maka berubahlah hati Firaun dan pegawai-pegawainya terhadap bangsa itu. Dan berkatalah mereka, apakah yang telah kita perbuat ini? Seperti orang bodoh aja kita ini. Bahwa kita membiarkan orang Israel pergi dari perbudakan kita. Ini yang Tuhan tidak suka. Karena mereka diperbudak. Nah, oke. Kemudian Firaun memasang keretanya. Karena cuma ada kendaraan kereta waktu itu ya. Kereta kuda itu. Dan membawa rakyatnya serta. Aduh, saudara baca ini. Ayat 7. Ia membawa 600 kereta yang terpilih. Ya, segala kereta Mesir. Masing-masing lengkap dengan perwiranya. Bayangkan kalau keretanya saja 600. Dan itu kereta yang terpilih. Berarti kereta yang kuat, kereta yang hebat. Nggak tahu itu setiap kereta berapa belas ekor kuda yang menariknya lengkap dengan perwiranya. Demikianlah Yahweh mengeraskan hati Firaun Raja Mesir itu sehingga ia mengejar orang Israel. Tetapi orang Israel berjalan terus. Garis bawah ini dipimpin oleh tangan yang dinaikkan. Kenapa tangan dinaikkan? Memberi apa-apa. Tangan yang dinaikkan itu artinya otoritas. Saudara masih ingat sampai hari ini. Ya, semua jenderal dari semua angkatan selalu ada tongkat komando di tangannya. Nah, tongkat komando itulah yang memberitahu prajurit harus apa. Karena dengan tongkat komando, dengan tangan para jenderal yang dinaikkan itu, maka perintah sedang diberikan. Nah seperti itu
Tuhan memimpin mereka. Saudara, lagi sekali, apapun yang sedang kita hadapi saat ini, yang enak maupun tidak enak. Nah, saudara, apapun, saya ulangi, yang Tuhan izinkan terjadi, apapun, percayalah bahwa Tuhan tetap bertanggung jawab atas kehidupan kita. Itu yang Tuhan mau kerjakan lewat kita. Maka itu ketika Firaun berubah pikiran, mengejar orang Israel. Saudara ingat ya, 600 kereta terpilih mengejar orang yang berjalan kaki. Coba merenung sebentar. Nggak imbang. Kurang lebih yang dipimpin Musa ada 4 jutaan kurang lebih. Dikejar dengan kereta. Wih, ngeri sekali. Dan kita percaya kudanya nggak cuma 1 yang narik kereta itu. Minimal 6 atau 8. Tergantung apalagi terpilih. Nah, terus ayat yang ke-9. Jangan lupa ayat 8. Dipimpin oleh tangan yang dinaikkan. Artinya otoritas Tuhan. Adapun orang Mesir, segala kuda dan kereta Firaun, orang-orang berkuda dan pasukannya mengejar mereka dan mencapai mereka. Pada waktu mereka berkemah di tepi laut, dekat Pihahirot di depan Baal Zephon. Luar biasa. Tadi pagi saya dapat renungan berupa gambar dari seorang sahabat saya, gembala dari Surabaya. Cuma gambar. Tapi ada tulisan gini. Jadi ada gambar telur ayamnya, ada gambar sayur, saya nggak ingat yang lain. Ya, ada gambar apalagi lah pokoknya, entah kacang atau daging atau apa macam-macam. Dan renungannya ditulis begini. Mereka direbus di air yang sama. Air yang mendidih. Ya Dilan, tetap kuat ya. Itu Dilan muncul di Zoom. Ya. Saudara, ternyata masing-masing barang tadi akan menghasilkan sesuatu yang berbeda dengan barang yang lain. Padahal mereka direbus di tempat yang sama, di air yang sama, air mendidih. Juga waktunya, ya, juga waktunya beda. Nah, saya harap saudara mengerti. Maka itu saudara, ketika Tuhan mengizinkan apa saja yang tidak enak terjadi di hidup kita. Saya ulangi. Ketika Tuhan mengizinkan apa saja yang tidak enak terjadi di hidup kita. Saudara, respon kita bersama dengan Papa itu yang akan menentukan jadi apa itu nanti. Jelas ya? Nah sekarang masalahnya muncul. Mereka berjalan kaki dikejar dengan kereta berkuda. Ayat 10 sekarang. Ya. Jadi mereka di tepi laut, jangan lupa tadi sedang berkemah. Dikejar oleh pasukan Firaun dengan kereta kuda. Oke. Ketika Firaun telah dekat, bayangkan. Orang Israel menoleh. Maka tampaklah orang Mesir bergerak menyusul mereka. Nah ini reaksinya. Lalu sangat ketakutanlah orang Israel. Mereka berseru-seru kepada Yahweh. Saya percaya semua kita
pernah dalam situasi yang begitu menakutkan. Semua kita pernah dalam situasi yang terpojok, terjepit. Renungkan, mereka jalan kaki, orang Israel. Firaun dengan 600 kereta yang terpilih. Dengan perwiranya, nggak tahu prajuritnya berapa banyak. Misalnya di depan mereka nggak ada laut sekalipun, misalnya. Padang gurun yang luas. Pertanyaannya, mau lari secepat apa? Apalagi mereka nggak lari tangan kosong. Mereka itu harus jalan dengan semua peralatan rumah tangga, tenda, kemah mereka. Dan juga ada anak-anak kecil, ada orang-orang tua. Nggak semuanya orang muda, nggak semuanya laki-laki. Coba bayangkan saudara. Kalau di depan mereka pun nggak ada laut, mereka tetap akan ditangkap kembali oleh Firaun dengan tentaranya. Nah, apalagi di depannya ada laut. Bisa bayangkan itu. Ngeri sekali ketika mereka menoleh. Nah, saudara perhatikan reaksi dan respon. Jelas ketika reaksi mereka ketakutan, ya perhatikan baik-baik. Ketika reaksi mereka ketakutan, maka respon mereka sudah betul. Berseru-seru kepada Bapa di surga. Lihat, reaksinya takut, responnya betul. Berseru-seru kepada Tuhan. Tapi ada satu salah fokus bagi mereka. Dan biarlah peristiwa ini tidak mengganggu kita dan tidak kita ikuti. Ini bahaya sekali. Begini sikap hati mereka. Ayat 11. Dan mereka berkata kepada Musa. Nah ini loh. Oh Tuhan, ampuni kami. Karena seringkali kita pun berbuat seperti itu. Bangsa yang tegar tengkuk ini. Dan mereka berkata kepada Musa. Ini loh sikap hati yang jahat sekali. Saya ulangi ayat 10. Reaksi mereka ketakutan. Wajar. Karena musuh sudah di belakang mereka, tinggal nangkap saja. Respon mereka betul. Berseru-seru kepada Tuhan. Nggak salah. Ternyata yang salah adalah sikap hati mereka. Berseru-seru kepada Tuhan, tapi tidak mengucap syukur. Berseru-seru kepada Tuhan, ternyata mereka marah. Dan mereka berkata kepada Musa, aduh kejam sekali ini, kata-kata jahat. Apakah karena tidak ada kuburan di Mesir, Musa? Maka engkau membawa kami untuk mati di padang gurun ini. Apakah yang kau perbuat ini terhadap kami dengan membawa kami keluar dari Mesir? Pelan-pelan saudara. Waduh, ini jahat sekali. Kalau saudara baca Keluaran 1, di situ dituliskan betapa menderitanya mereka di bawah tekanan penindasan orang-orang Mesir. Mereka disuruh kerja paksa, membangun piramid, membangun kota-kota. Wih, memang Mesir zaman itu hebat. Nah, ternyata tenaga kerjanya gratis. Ya orang Israel ini. Nah, mereka berseru-seru kepada Tuhan. Nanti saudara baca Keluaran pasal 1. Mereka sendiri yang minta untuk mereka dibebaskan. Tuhan mendengar keluhan mereka. Ya, coba saya cek Keluaran pasal 2 sebentar ya. Keluaran pasal 2. Tuhan tahu karena mereka yang berseru-seru supaya kita belajar. Aduh, betul.
Ayat 8, Keluaran 1 ayat 8. Kemudian bangkitlah seorang raja baru memerintah tanah Mesir yang tidak mengenal Yusuf. Jadi ceritanya mundur. Ayat 9. Berkatalah raja itu kepada rakyatnya, bangsa Israel itu sangat banyak dan lebih besar jumlahnya daripada kita. Marilah kita bertindak dengan, katanya, bijaksana terhadap mereka, supaya mereka jangan bertambah banyak lagi. Dan jika terjadi peperangan, jangan bersekutu nanti dengan musuh kita dan memerangi mereka dari negeri ini. Lihat ayat 11. Ini yang mereka teriakkan kepada Tuhan. Dan Yahweh Tuhan melihat penderitaan mereka. Sebab itu pengawas-pengawas Rodi, tahu istilah kerja Rodi, kerja paksa, ditempatkan atas mereka untuk menindas mereka dengan kerja paksa. Mereka harus mendirikan bagi Firaun kota-kota perbekalan, yakni Pitom dan Ramses. Ada itu sampai hari ini nama kota itu. Tetapi makin ditindas, makin bertambah banyak dan berkembang mereka, sehingga orang merasa takut kepada orang Israel itu. Lalu, ngeri, dengan kejam orang Mesir memaksa orang Israel bekerja dan memaitkan. Aduh saudara, ini saya nggak bisa bayangkan ya. Hidup mereka dibuat pahit. Sadis sekali bukan? Dan memaitkan mereka dengan pekerjaan yang berat, yaitu mengerjakan tanah liat dan batu bata. Dan berbagai-bagai pekerjaan di padang. Ya. Aduh, berapa kali kata kejam ini diulang. Ya. Segala pekerjaan yang dengan kejam dipaksakan orang Mesir kepada mereka itu. Kembalian ke pasal 14. Nah, saudara bayangkan situasi mereka sesadis itu yang mereka alami. Mereka berseru kepada Bapa di surga. Dan Bapa surga menjawab. Maka mereka dilepaskan. Loh, begitu mereka mengalami masalah, jahat sekali mereka berkata. Saya ulangi lagi ayat 11 ya saudara. Dan ini jangan terjadi dengan hidup kita. Dan mereka berkata kepada Musa. Lihat, jahat sekali enggak mulut mereka. Jahat sekali enggak hati mereka. Apakah karena tidak ada kuburan di Mesir, maka engkau membawa kami untuk mati di padang gurun ini? Apakah yang kau perbuat ini terhadap kami dengan membawa kami keluar dari Mesir? Bayangkan saudara. Ya mereka yang minta sendiri untuk dibebaskan dari perbudakan. Tapi setelah dibebaskan, baru ketemu masalah seperti itu. Mereka lupa. Bukankah kita sering seperti mereka itu? Saya ulangi, bukankah kita sering seperti mereka itu? Sudah ditolong oleh Tuhan. Betul. Ada yang komen dari Malang. Orang bilang, maka orang Israel tidak tahu berterima kasih. Betul sekali. Mereka bisa marah kepada Musa. Terus lihat ayat 12. Lebih jahat lagi. Bukankah ini telah kami katakan kepadamu di Mesir? Kejam sekali mereka ini. Jahat sekali. Janganlah mengganggu kami. Dan biarlah kami bekerja pada orang Mesir. Sebab lebih baik bagi kami untuk bekerja pada orang Mesir daripada mati di padang gurun ini. Aduh. Lagi sekali saudara. Hari ini kita belajar. Untuk merespon apa saja. Bersama dengan Papa. Respon kita tidak boleh salah. Enggak boleh salah respon kita. Kita harus percaya betul bahwa rencana Tuhan untuk kita enggak pernah gagal. Seringkali kita yang buat gagal rencana Tuhan itu. Saya ingin kembali ke ayat. Sebentar.
10. Ya, supaya saudara ingat. Ketika Firaun telah dekat, orang Israel menoleh. Ya wajar, karena lihat debu yang naik, lihat suara kuda yang kencang sekali. Karena kalau 600 keretanya, minimal 1 kereta itu harus 2 yang naik minimal. Kalau kereta besar bisa lebih. Kudanya sekian kali 600. Belum tentara yang berkuda, wajar mereka noleh. Karena dengar apa ribut-ribut. Lalu sangat ketakutanlah orang Israel. Wajar, saya ulangi. Semua kita pun pasti akan begitu. Jadi mereka ketakutan. Reaksinya takut. Respon mereka bagus. Berseru-seru kepada Yahweh. Ternyata sikap hati yang salah. Jadi sampai mereka berseru-seru kepada Tuhan, itu bagus. Ternyata sikap hatinya. Coba merenung sebentar. Kira-kira kalau Musa seperti kita. Coba renungkan. Ya. Memimpin orang yang tadinya minta dipimpin untuk dibebaskan. Kalau saudara baca waktu mereka keluar malam itu, mereka bersorak-sorak, mereka nyanyi, bersyukur kepada Tuhan karena mereka bebas dari penjajahan yang kejam, perbudakan itu. Gak lama. Saya belum tahu berapa hari ketika mereka keluar dari Mesir sampai ke tepi laut ini. Kalau ada yang tahu, saya ingin belajar. Baru berapa hari loh mereka keluar meninggalkan Mesir. Tiba-tiba masalah datang. Langsung reaksi mereka begitu jahat. Baik kepada Tuhan maupun kepada Musa. Mereka jahat dan kejam. Ngomel-ngomel seperti itu. Sampai mengingatkan Musa. Kan kami sudah bilang, jangan ganggu kami. Lebih baik kami tinggal 1070 kilometer. Ricky, terima kasih. Sudah jauh juga yang mereka berjalan. 1070 kilometer. Nah, jalan kaki berapa hari itu ya? Nah, saudara, bayangkan. Terkejarlah mereka sampai di pinggir pantai itu. Nah, ini yang kita mau pelajari. Sekarang kita akan belajar reaksi dan respon Musa sebagai seorang pemimpin ketika dia menghadapi pemberontakan itu. Teori leadership, teori kepemimpinan harus belajar dari teori Musa ini. Terima kasih Tuhan. Musa itu luar biasa. Ayat 13. Tetapi berkatalah Musa kepada bangsa itu, janganlah takut. Ayo kita selidiki. Musa emosi gak? Musa termakan gak dengan kekurang ajaran bangsa itu? Musa terpancing gak emosinya? Ayo sampai di kalimat ini, janganlah takut. Saudara, ayo Musa tetap tenang. Betul, apalagi ini reaksi yang luar biasa. Ya, betul ya. Dari Salatiga sudah nulis kira-kira jarak Jakarta Banyuwangi. Dari Siantar terpancing. Tidak. Betul. Dari Surabaya komen tidak terpancing. Musa tenang. Ini loh yang luar biasa. Musa berkata, jangan takut. Aduh saudara. Waktu saya belajar ini,
reaksi dan respon Musa itu sangat luar biasa. Terima kasih Tuhan ada Musa. Jadi kita bisa belajar dari Dili, dari Timor Leste, berkata tetap tenang dan sabar. Betul. Hebat sikap Musa. Oh, ini yang dari Siantar bilang. Kalau Musa itu seperti saya, oh ya, betul. Awas ya, suka emosi kamu. Ya. Ada yang komen dari Malang, kenapa Musa tetap tenang? Karena Musa kenal siapa Papa di surga. Luar biasa, Musa terlalu percaya kepada Tuhan. Apa lanjutnya? Janganlah takut, berdirilah tetap, dan lihatlah keselamatan dari Yahweh yang akan diberikannya hari ini kepadamu hari ini. Nah, ini iman. Bukan iman yang ngawur. Bukan iman yang tanpa jawab dasar. Tapi iman yang ada alasan dan ada dasarnya. Apa itu? Kenapa Musa bisa berkata hari ini? Wah, ini iman yang luar biasa. Saya ulangi lagi ayat 13 ya saudara. Terima kasih Bapak. Tetapi berkatalah Musa kepada bangsa itu, janganlah takut. Berdirilah tetap dan lihatlah keselamatan dari Yahweh yang akan diberikannya hari ini kepadamu. Waduh, saudara, berkali-kali saya sudah baca ayat 13 ini. Tapi tiap kali membacanya, wih, ada sesuatu yang melonjak di hati saya. Lihat kalimat berikut, Musa ini ngomong apa? Ini seorang pemimpin. Sebab orang Mesir yang kamu lihat hari ini, wih, imannya tidak akan kamu lihat lagi. Untuk kapan? Selama-lamanya. Nah, waktu saya ngajar sekolah minggu, saya ajak guyon anak-anak dengan ayat 13 ini. Saya percaya semua kita juga akan punya respon seperti anak-anak ini. Begini loh saudara, pelan-pelan ya. Sesuatu yang kita akan lihat terakhir itu di hari ini. Pelan-pelan. Sesuatu yang kita tahu hari ini terakhir kita melihatnya. Reaksi kita harusnya bagaimana? Ada istilah Jawa, maafkan saya pakai istilah Jawa. Jawa Timur, Jawa Tengah beda. Jawa Tengah bilang dimat-matke. Kalau Jawa Timur bilang dipentelengi. Nah, ini bahasa Indonesianya dilihat dengan teliti, dengan sepuas-puasnya. Karena terakhir hari ini ngelihat. Setelah besok dan selama-lamanya kita nggak ngelihat lagi. Ngerti nggak maksud ini saudara? Betul? Nah itu saya ngajar sekolah minggu begitu. Jadi anak-anak, ayo kita lihat yang terakhir kali ya. Orang Mesir ini. Sebab mulai besok dan seterusnya nggak bisa ngelihat lagi kita. Nangkep nggak maksud saya ini saudara? Jadi seharusnya kita ngelihatnya dengan puas-puasan kok. Karena besok nggak ngelihat lagi loh. Ini yang terakhir. Kita ngelihat orang Mesir itu. Musa menjadi pemimpin yang punya konsep seperti itu. Saya kagum. Coba lihat berapa terjemahan yang ayat 13-nya. Seru ya saudara.
Kalau kita berjalan bersama dengan Papa itu seru. Ini yang terakhir loh, kamu lihat. Puas-puas kan? Kamu lihat. Kalau perlu pelototin. Karena besok dan seterusnya kamu nggak bisa ngelihat lagi. AYT. Musa berkata kepada bangsa itu, jangan takut, berdirilah teguh, dan lihatlah keselamatan dari Yahweh yang akan ditunjukkannya kepadamu pada hari ini. Sebab orang Mesir yang kamu lihat hari ini tidak akan pernah kamu lihat lagi selamanya. Terjemahan lama. Tetapi kata Musa kepada orang banyak itu, janganlah kamu takut, pertetapkanlah hatimu, maka kamu akan melihat kelak pertolongan besar daripada Yahweh yang diadakannya bagimu pada hari ini juga. Karena adapun segala orang Mesir yang kamu lihat pada hari ini, ia itu tiada kelihatan pula kepadamu sampai selama-lamanya. BIS, Musa menjawab, jangan takut, bertahanlah. Kamu akan melihat apa yang dilakukan Yahweh untuk menyelamatkan kamu. Orang Mesir yang kamu lihat sekarang, tak akan kamu lihat lagi. MLT. Lalu Musa berkata kepada umat itu, janganlah kamu takut, berdirilah teguh dan lihatlah keselamatan dari Yahweh yang akan Dia lakukan bagimu pada hari ini. Sebab orang-orang Mesir yang kamu lihat hari ini, kamu tidak akan melihat lagi untuk selama-lamanya. Saudara lihat, kita belajar reaksi dan respon orang-orang Israel. Dan sekarang kita belajar melihat reaksi dan respon Musa sebagai pemimpin. Ternyata ini penting sekali. Nah, dasarnya apa? Musa percaya. Karena Tuhan yang berkata kepada Musa, bukan, bebaskan bangsa itu, aku yang akan menyertai. Ya sudah, Musa percaya betul. Apa yang Tuhan katakan gak pernah salah. Maka itu dalam hidup kita, saudara, harus punya iman yang sama. 1 Samuel 17 37 mulai ya, ayat 37. Saya baca ayat 37 dulu ya. Pula kata Daud, Yahweh yang telah melepaskan aku dari cakar singa. Ini Daud ngomong kepada Raja Saul. Dan dari cakar beruang. Dia juga akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin itu. Kata Saul kepada Daud, pergilah, Yahweh menyertai engkau. Nah ini lucu. Saul bisa berkata, pergilah Daud, perangilah. Nanti Yahweh menyertai engkau. Tapi Saulnya gak percaya. Karena Daud ini kan masih anak-anak. Bagaimana melawan orang raksasa itu? Pasti dalam pikiran Saul, ya itu kan singa dan beruang Daud. Ini kan Goliat. Oh, raksasa yang luar biasa itu. Ya udah, pergi sana. Tuhan menyertai. Tapi Saul gak percaya. Ayat 45. Ayat 45. Nah mulai. Ini iman yang sama yang dimiliki oleh Musa. Tetapi Daud berkata kepada Goliat orang Filistin itu, engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing. Lengkap sudah. Tombak, pedang, lembing. Bayangkan sebentar.
Dan ada perisai lagi. Ya. 3 senjata. Dan besar-besar. Karena dia raksasa. Daud kecil. Lihat ayat 46. Ada iman yang sama. Maka itu tema kita hari ini. Belajar untuk meresponi apa saja yang kita hadapi bersama dengan Papa. Respon itu penting. Musa menghadapi bahaya besar. Di belakang ribuan tentara Firaun dengan 600 kereta terpilih di depan laut. Daud menghadapi musuh yang tak tertandingi. Sebab kalau saudara baca sebelumnya 40 hari dikatakan. Berarti sebulan lebih. Mereka cuma pagi-pagi bangun menghadapi, tapi gak ada perang. Sebab 40 hari itu Goliat mengancam, merendahkan. Kalau sekarang dibully itu orang Israel. Ya, dirudung, dibully, perundungan. Habis-habisan dengan kata-kata hujat, kata-kata yang jahat. Reaksinya, responnya Saul ketakutan. Tapi responnya Daud beda. Padahal kecil. Nah, dari mana kita tahu? Ya karena waktu nanti saudara baca. Hukum perang internasional. Internasional loh, sejak zaman dulu. Semua yang maju perang harus pakai pakaian perang. Itu wajib. Itu hukum perang internasional sampai hari ini. Nah, Daud dipaksa untuk pakai pakaian perang. Nah, dari sini saya tahu bahwa Daud itu masih anak-anak. Lo kok tahu? Nggak ada ayatnya. Begini loh. Ini logika anak-anak. Ini saya dapat waktu saya ngajar sekolah minggu. Begitu Daud nurutin Saul untuk pakai pakaian perang. Tolong diperhatikan. Dari zaman kapan saja sampai zaman kapan saja. Yang namanya pakaian perang gak ada yang ukuran S, small. Semua pakaian perang ukurannya large, L. Wih, kalau Goliat itu berapa XL itu saya gak tahu. Nah, ketika Daud harus memakai pakaian perang, karena itu hukum internasional, maka ketopong nutupi kepalanya, plak, sampai ke dadanya sini. Jadi koplok-koplok itu bisa bayangkan gak saudara? Karena gak ada pakaian perang ukuran S. Ini responnya Daud ketika menghadapi Goliat. Ayat 46. Hari ini juga. Bukan nanti. Bukan besok. Hari ini juga. Yahweh akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku. Dan aku akan mengalahkan engkau. Dan memenggal kepalamu. Wih, nekat anak kecil ini. Dari tubuhmu. Diulangi lagi. Hari ini juga. Aku akan memberikan mayatmu. Dan mayat tentara orang Filistin. Kepada burung-burung di udara. Burung pemakan bangkai maksudnya. Dan kepada binatang-binatang liar. Oh, terima kasih Bapak. Terima kasih. Ada iman Daud yang sehebat ini. Garis bawah yang bawa Alkitab. Kalimat terakhir ini, ayat 46 ini luar biasa. Ini iman, alasan imannya Daud. Yakin. Hari ini. Coba saudara renungkan. Sudah perang atau belum? Belum. Nah, belum apa-apa. Kenapa Daud bisa berkata, engkau telah diserahkan Tuhan ke dalam tanganku. Aku akan mengalahkan engkau. Memenggal kepalamu dari tubuhmu. Hari ini juga mayatmu, mayat tentaramu. Renungkan. Belum apa-apa. Daud baru berhadapan dengan Goliat. Seperti Musa
belum terjadi apa-apa. Di depan Musa itu laut. Maaf, intermezzo, bukan got atau selokan. Betul? Bukan kali kecil. Laut. 4 juta orang kurang lebih. Di belakangnya tentara berkuda, keretanya 600. Tapi Musa bisa berkata pada hari ini juga. Roh Kudus tolong kami. Warga binaan yang dikasihi Tuhan. Apa yang membuat saudara ragu-ragu, bimbang, gak yakin? Kalau toh di antara saudara warga binaan belum ada yang menjamin. Maaf, uang belum ada hari ini. Apa yang kita pelajari ini jadi pegangan. Nanti kita akan lihat motivasinya. Maka itu hal yang paling penting buat semua kita warga binaan. Saya ulangi lagi. Hal yang sangat penting buat semua kita warga binaan adalah begini. Kalau bebas, kita mau ngapain? Nah, itu yang Tuhan ingin tahu dulu. Kalau Tuhan tahu motivasi sikap hati kita semua. Kalau saya sembuh dari sakit misalnya, mau ngapain? Kalau saya bebas dari masalah ini, mau ngapain? Nah, itu yang tahu cuma kita dengan Tuhan. Nggak ada orang yang tahu. Begitu pula semua kita yang sedang menghadapi sesuatu yang terjepit, menghimpit, tertekan. Motivasi hati kita, sikap hati kita itu menentukan. Kembali ke ayat 46. Tolong garis bawahi kalimat terakhir yang keluar dari mulut Daud. Sama yang seperti keluar dari mulut Musa. Saya ulangi 46-nya. Hari ini juga Yahweh akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku. Dan aku akan mengalahkan engkau. Dan memenggal kepalamu dari tubuhmu. Hari ini juga aku akan memberikan mayatmu dan mayat tentara orang Filistin kepada burung-burung di udara. Dan kepada binatang-binatang liar. Loh, ini kan lucu. Belum ngapa-ngapain. Pedang aja belum diunus, belum dikeluarkan. Masih ngomong-ngomong. Tapi Daud anak kecil itu imannya luar biasa. Ini dia. Waduh, saya suka. Coba 5 terjemahan. Supaya seluruh bumi tahu. Ini loh imannya Daud. Supaya seluruh bumi tahu bahwa Israel mempunyai Tuhan. Sehingga seluruh bumi mengetahui bahwa ada Tuhan di Israel. Maka akan diketahui oleh segenap isi bumi bahwa pada orang Israel ada Tuhan. Maka seluruh dunia akan tahu bahwa kami bangsa Israel mempunyai Tuhan yang kami sembah. Dan seluruh bumi akan mengetahui bahwa ada Tuhan bagi Israel. Dengan demikian seluruh bumi akan tahu bahwa ada Yahweh di Israel. Dengan demikian seluruh bumi akan tahu bahwa ada Tuhan di Israel. Dahsyat saudara. Oh, lapas Bondowoso ada kegiatan lain. Oke, Tuhan memberkati ya. Ya, Pak Daniela Lian dari Medan. Betul, pembelaan Yahweh itu sempurna. Dari Lampung. Inilah setiap kita manusia seringkali khawatir dan kemerungsung, mendidih bahasa Jawa Indonesianya. Padahal setiap hari mengalami pembelaan dan penyertaannya. Maka itu sangat penting setiap kita bersekutu dengan Bapa. Puji Tuhan. Terima kasih untuk kuliah hari ini. Haleluya. Ya. Indah ya saudara. Ini motivasinya.
supaya orang tahu ada siapa di hidup kita ini. Supaya orang tahu. Nah, maka itu reaksi kita itu menentukan respon kita. Lalu respon kita terbagi yang ke arah negatif atau positif. Israel responnya negatif. Sikap hatinya mati kita. Nggak ada kuburannya di Mesir. Tapi Musa lain. Daud lain. Reaksinya, motivasinya. Tuhan yang dipermuliakan. Jadi hari ini saudara. Bagaimana pengenalan kita dengan Bapa di surga? Bagaimana? Makin kita kenal dia. Makin kita kuat di dalam dia. Makin kuat. Maka kalau hidup kita seperti ini, hebat sekali. Kembali ke Keluaran 14. Sekarang ayat 14-nya. Wih, luar biasa. Ayat 14. Ya. Oh, terima kasih Bapak. Terima kasih untuk hal yang hebat. Kalau Musa tidak mengenal Yahweh Tuhannya, nggak mungkin dia akan berkata seperti ini. Yahweh akan berperang untuk kamu. Dan kamu akan diam saja. Wih, ini iman yang luar biasa saudara. Nah, bagaimana dengan iman kita hari-hari ini? Untuk berjalan mengikuti tuntunan Tuhan dalam hidup kita. Sangat penting sekali kita memperhatikannya baik-baik. Jadi yakin ya, kita diam. Tuhan yang bertindak. Tapi jangan dipakai ini untuk semua hal dalam hidup kita. Karena ada waktunya kita kerjasama dengan Tuhan. Tapi dalam kondisi seperti itu, gak bisa kalau gak Tuhan. Karena di depan laut, di belakang tentara Mesir. Mau ke kanan, ke kiri, juga padang gurun. Hanya dari atas akan datang pertolongan itu. Ayat 15-an. Ayat 15. Nah sekarang Bapak ngomong, berfirmanlah Yahweh kepada Musa, mengapakah engkau hanya bersuruh-suruh demikian kepadaku? Katakanlah kepada orang Israel supaya mereka berangkat. Kenapa saya tertawa? Ini lucu. Berangkat kemana? Supaya mereka berangkat. Ayo, saya percaya kalau Israel model-model kita akan teriak, berangkat kemana? Di depan laut kok. Apa suruh berenang semua? Saudara, maka itu reaksi, respon kita itu menentukan. Jelas firman Bapa di surga, berangkat. Nah kita yang mikir berangkat kemana? Di depan itu laut, bukan got, bukan selokan, maaf saya. Di belakang tentara Firaun. Ayat 16. Maka itu kalau hidup kita berjalan bersama dengan Tuhan. Dan engkau Musa, ini lucu lagi. Angkatlah tongkatmu dan ulurkanlah tanganmu ke atas laut. Hahaha. Maaf ya Tuhan, maaf. Tapi ini kami belajar. Dan belalah airnya. Belalah itu. Belakanlah airnya. Saya sebentar acungkan ke laut, maka air akan terbagi. Belalah. Oh semua kata belalah air itu. Loh kenapa saya menekankan ini? Halo, ayo mikir. Mana sih air bisa dipotong? Air bisa dibelah? Kalau roti bisa. Batu bisa. Telur bisa dibelah. Ini air disuruh belah. Maka itu saya belajar tertawa. Papa kita bisa guyon juga. Sehingga orang Israel akan berjalan di tengah-tengah laut di tempat kering.
Sudahlah. Ngeri sekali. Saya masih ingat tahun berapa ya, 70-an. Ada seorang ateis yang gak percaya Tuhan, namanya ateis. Ngomong begini. Rupanya dia salah. Nah, yang jawab waktu itu mentor saya, Yeremia Rim. Dia orang hebat. Menurut data yang mereka lewati itu bukan laut yang dalam, tapi laut yang dangkal. Kalian gak neliti. Saya juga kaget waktu itu. Wih, ini Yeremia Rim akan jawab apa ya pada orang ini? Tiba-tiba Yeremia Rim wajahnya, antusias sekali. Sudah Pak? Sudah? Dia tanya pada orang itu. Sudah. Nah, dia bacakan karena waktunya ayat yang berikut. Kan ditulis. Coba saya lihat. Ayat yang ke 30. Keluaran 14. Demikianlah pada hari itu. Pada hari itu. Hari ini toh kata Musa. Yahweh menyelamatkan orang Israel dari tangan orang Mesir. Dan orang Israel melihat orang Mesir mati. Terhantar di pantai laut. Saya kaget. Yeremia Rim menjawab pakai ayat 30 pada orang ateis itu. Maaf ya Bapak. Kalau Bapak berkata, laut itu dangkal ketika mereka menyeberang, maka saya lebih kagum lagi kepada Tuhan saya. Si ateis, saya lihat wajahnya. Loh kenapa? Saya juga bingung. Kenapa Yeremia ngomong seperti itu? Begitu dijelaskan, semua yang di ruangan itu tertawa. Tapi si ateis bingung. Kan tadi Bapak bilang, mereka nyebrangnya di laut yang dangkal. Nah Pak, kalau lautnya dangkal, kok bisa membunuh Firaun orang Mesir dengan kuda-kudanya sampai mati terhampar di pantai laut? Berarti Tuhan saya lebih hebat loh Pak. Air dangkal bisa membunuh orang. Wih, ini jawaban yang luar biasa. Ngerti nggak maksud ini saudara? Maka itu hari ini, ayo kita percaya. Ternyata air bisa dipotong, bisa dibelah. Itulah Papa kita di surga. Apalagi belahnya nggak pakai pisau, pakai tongkat. Jangan lupa itu. Jadi hari ini kita belajar. Masalah apapun juga yang menentukan respon kita. Nah, untuk bisa punya respon, kita harus punya reaksi. Kalau kita punya reaksi, maka kita harus punya sikap hati yang benar. Lengkap sudah kalau hidup kita seperti ini. Jelas ya saudara? Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita terus belajar. Terus belajar. Papa terima kasih. Terima kasih. Engkau selalu hadir di hidup kami untuk belajar. Lagi sekali saudara kami warga binaan. Dalam semua perjuangan mereka. Tuhan menolong mereka. Saudara kami baik Kalapas maupun semua petugas yang mengembalakan kami di dalam LP, berkati mereka juga. Makasih Tuhan. Puji Tuhan. Selamat menjadi pelaku firman Tuhan.